Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, supporter Timnas jadi terbaik se-Asia. Kolaborasi mengerikan mampu loloskan Timnas U23 ke Olimpiade Paris. Bersinarnya Marcelino Ferdinand di tengah hujatan oknum netizen. Martin Paes makin bersinar di Liga Amerika usai jadi WNI. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Selama Piala Asia U23 2024, supporter Indonesia memang terlihat paling rajin hadir di stadion. Tercatat hanya pada laga perdana melawan Qatar, supporter Timnas jadi minoritas. Tentunya karena laga tersebut mereka harus bersaing dengan tuan rumah turnamen. Setelah laga tersebut, Lautan Merah Putih selalu dominan. Konfederasi Sepak Bola Asia menjelaskan, ajang Piala Asia U23 2024 mendapatkan perhatian tinggi. Hampir setiap laga selalu ada ribuan supporter yang hadir. Hal ini cukup menarik karena turnamen ini merupakan ajang bagi timnas kelompok umur. Salah satu yang jadi perhatian adalah banyaknya supporter Indonesia yang hadir. Kondisi ini tentu memberikan efek positif bagi pemainnya. Apalagi performa Garuda Muda cukup positif di ajang ini. Mereka sukses menembus perebutan juara ketiga turnamen. Selain itu, Garuda Muda sendiri datang dengan status debutan dan merupakan tim dengan rataan umur kedua termuda. Menghadiri laga penentuan nasib playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea nanti, perjuangan Indonesia lebih menantang. Pasalnya, pertandingan tersebut digelar tertutup dan tanpa dihadiri penonton, sehingga supporter Garuda Muda kali ini hanya bisa memberikan dukungan dari layar kaca. Duel Indonesia versus Guinea pada playoff Olimpiade 2024 digelar tertutup. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Clairefontaine, Paris, Prancis pada Kamis 9 Mei, pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini hanya akan berlangsung satu kali. Alhasil, Indonesia cuma punya sekali kesempatan untuk merebut tiket terakhir Olimpiade Paris 2024. Pemenang pertandingan playoff ini nantinya akan bergabung di grup A babak penyisihan cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade 2024 bersama tuan rumah Prancis, kemudian Amerika Serikat dan Selandia Baru di grup tersebut. Guinea bukan lawan sembarangan bagi timnas Indonesia U23, sebab mayoritas pemain mereka sedang berkarir di Eropa. Hal ini membuat pengamat sepak bola nasional yang juga mantan pemain timnas Indonesia di era Primavera, Supriyono, berharap kolaborasi Rafal Struijk dan Marcelino Ferdinand bisa maksimal lawan Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024. Asisten pelatih Timnas Arab Saudi U23 Antonio Gagliardi menilai Marcelino Ferdinand mampu tampil apik sepanjang turnamen Piala Asia U23. Selain itu, pemain gelandang Jepang U23 Joel Cima Fujita dan penyerang Irak U23 Ali Jassim pun dinilai demikian. Gagliardi menilai ketiga pemain ini memperlihatkan permainan terbaik di Piala Asia U23 2024. Penilaian kolega Roberto Mancini ini bukan tanpa dasar. Ketiga pemain tersebut berhasil mengantar timnya menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Marcelino yang membantu timnas Indonesia U23 mencatatkan sejarah di Piala Asia U23. Selain itu, pemain KMS KDZ ini pun dinilai akan masih menjadi andalan bagi timnas Indonesia di berbagai turnamen. Marcelino bahkan sudah sering ditugaskan untuk bermain di level senior. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes menunjukkan permainan gemilangnya bersama klubnya FC Dallas. Dalam lanjutan MLS kontra Toronto FC di BMO Field Minggu 5 Mei kemarin, Paes mampu menepis tendangan penalti pemain Toronto Federico Bernardeschi di menit ke-45+3. Meskipun demikian, mantan pemain Juventus tersebut tetap mampu menjebol gawang Dallas. Bola rebound disambar kembali oleh Bernardeschi yang menjebol gawang Paes. Naasnya, Dallas harus takluk 1-3 dari Toronto FC di laga kali ini. Hal ini membuat FC Dallas saat ini menempati posisi ke-13 wilayah barat dengan 8 poin dari 10 pertandingan. Meski demikian, penampilan memukau Martin Paes bisa menjadi modal apik jelang debutnya bersama timnas di kualifikasi Piala Dunia nanti.
Timnas Indonesia U23 sudah tiba di Paris, Prancis untuk melakoni pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Jelang melawan wakil Afrika itu, ada satu masalah yang harus bisa diselesaikan para pemain Timnas Indonesia U23. Satu masalah itu adalah melawan rasa dingin yang saat ini sedang menyelimuti Paris. Rata-rata setiap harinya suhu di sana mencapai 11 derajat Celcius. Tentu saja tim asuhan Sintayong itu harus sudah mulai terbiasa dengan suhu dingin tersebut. Apalagi tim Merah Putih baru saja menjalani pertandingan di Piala Asia U23 2024 di Qatar yang suhunya panas. Terlepas dari itu, pertandingan melawan Guinea ini memang sangat penting. Pasalnya, pemenang dalam laga itu akan mendapatkan satu tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Pelatih baru Timnas Vietnam Kim Sang-sik langsung direpotkan dengan Timnas Indonesia, padahal belum juga memulai pertandingan antara dua negara tersebut. Kim Sang-sik dipersiapkan Vietnam untuk membalaskan dendam atas kekalahan memalukan melawan Timnas Indonesia asuhan Sintayong beberapa waktu lalu. Namun justru Kim Sang-sik menemui situasi sulit yang harus ia hadapi sebagai pelatih baru Vietnam. Salah satu media Vietnam membahas soal peluang negara mereka berhadapan kembali dengan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2024 yang akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. AFF 2024 bisa menjadi ajang pembuktian apakah Vietnam sudah bisa melampaui Timnas Indonesia ataukah belum. Namun mereka secara terang-terangan menyebut bahwa Timnas Indonesia merupakan lawan yang berat bagi pelatih baru mereka. Apalagi di dalam kontrak pelatih baru Vietnam tersebut, Kim Sang-sik harus bisa mencapai babak semifinal AFF 2024. Akan tetapi langkah Vietnam tak akan mudah jika harus menghadapi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong angkat bicara soal laga penentuan demi tiket terakhir ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Sesuai perkataan Sintayong di konferensi pers, pemain mengalami burnout dan dia ingin membebaskan pemainnya dari apapun soal sepak bola dalam 2 hari ini. Kelelahan fisik dan mental menjadi tak terhindarkan bagi Timnas Indonesia U23. Pasalnya, skuad Garuda Muda tampil 6 kali dalam 18 hari turnamen Piala Asia U23 2024. Selain itu, Sintayong juga jarang mengganti starting 11 Timnas Indonesia U23 selama tampil di ajang tersebut. Meski begitu, performa skuad Garuda Muda patut diacungi jempol. Sintayong pun mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia U23 di turnamen ini. Meski begitu, dia masih mengungkapkan kekesalannya atas kepemimpinan wasit di Piala Asia U23 2024. Ex-pemain Songnam Ilha Chunma tersebut meminta dukungan publik Korea Selatan agar Timnas Indonesia U23 bisa menembus putaran final Olimpiade Paris 2024. Kegagalan Timnas Indonesia U23 merebut peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 tak hanya disesali oleh publik ASEAN. Timnas Indonesia U23 kembali dipaksa berjuang melalui laga playoff kontra Guinea pada 9 Mei mendatang. Meski masih ada harapan via jalur playoff, tapi Komite Olimpiade Internasional atau International Olympic Committee atau IOC bersedih atas kekalahan Indonesia tersebut. Harapan agar Indonesia lolos otomatis ke Olimpiade sebetulnya sudah cukup kuat sejak melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sebab jika menang di babak 4 besar itu, otomatis lolos minimal sebagai runner-up. Dalam website How Football Explains Asia terungkap bahwa IOC sudah siap bersorak gembira bersama fans Indonesia jika menang atas Irak, meski hal itu tak dinyatakan secara terbuka. Pejabat IOC mengaku lebih memilih Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan alasan bukan hal yang sulit dalam penyiaran dan hal lainnya. IOC mengambil pilihan rasional itu dengan membandingkan 44 juta warga Irak dan 270 juta penduduk Indonesia. Jumlah orang yang akan menonton Olimpiade Paris 2024 pada musim panas ini tentulah lebih banyak dari Indonesia. Jadi secara finansial, kehadiran Timnas Indonesia U23 di Olimpiade Paris 2024 jauh lebih menguntungkan bagi IOC. Badan pengatur olahraga seluruh dunia itu kini masih berharap melalui pertandingan playoff, Garuda Muda akan meladeni wakil kuat dari Afrika yakni Guinea. Demi impian bermain di Olimpiade, PSSI coba menambah kekuatan skuad dengan memanggil Elkan Bagot dan Alfiandra Dewangga untuk laga tersebut. Jika Justin Hubner bisa dipanggil lagi dari Cerezo Osaka, maka Sintayong akan memiliki starting 11 yang lebih kuat.